begitu kita menulis, maka tercerminlah itu karakter tadi. Pada saat kita menulis, maka itu digunakan alam sadar. Tapi bagaimana bentuk tulisan itu adalah alam bawah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mr. TV Channel. Hari ini saya sedang berada di kota Palembang. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan seorang ahli grafolog. Apa itu grafolog? Yaitu orang yang bisa menganalisa tulisan tangan. Loh, untuk apa tulisan tangan dianalisa? Ternyata itu ada hubungannya dengan karakter, ada hubungannya dengan kesuksesan seseorang. Nah, nanti biar lebih jelas kita akan bertanya langsung ke beliau. Sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, kita minta beliau dulu memperkenalkan diri beliau, ya, supaya lebih kenal siapa itu beliau. Nama saya Muhammad Afif STCHA. Saya adalah seorang grafologis lulusan dari Karos. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu diantaranya adalah menganalisa tulisan tangan, membantu menterapi seseorang, meredesain tanda tangan. Seperti itu, keseharian saya seperti itu. Lebih banyak berhubungan dengan tulisan tangan. Dan saya juga konsultan di beberapa sekolah. Saya juga seorang trader. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Afif, sekarang saya ingin tahu langsung nih, ya, biar pemirsa juga paham apa sih itu ilmu grafologi. Silakan dijelaskan. Jadi ilmu grafologi itu secara gampang seperti ini. Terdiri dari dua suku kata, grafien dan logi. Grafien itu tulisan tangan, logi itu ilmu. Jadi grafologi itu adalah ilmu tulisan tangan, atau secara lengkapnya suatu metode untuk menganalisa alam bawah sadar seseorang melalui analisa tulisan tangan. Sehingga dari tulisan itu bisa kita ketahui karakternya, apakah jujur, pemalas, pemberani, dan seperti apa. Hampir semua karakter itu bisa kita analisa jika kita memahami makna-makna dari bentukan-bentukan tulisan tersebut. Berarti tulisan tangan seseorang itu bisa menggambarkan karakternya. Betul. Nah, yang saya masih ragu nih, di mana sih kesimpulannya kok bisa tulisan tangan bisa dianalisa, kemudian itu bisa mencermin atau menggambarkan karakter seseorang. Nah, sekarang kita bahas dulu tulisan tangan ini dibuat oleh tangan atau otak? Menurut Mas Setahu saya tangan yang menulis tapi digerakkan oleh otak. Nah, kalau tangannya nggak ada? Ya, ada orang menulis pakai kaki. Nah, kalau kaki nggak ada? Ada yang pakai mulut. Nah, artinya tangan, kaki, mulut itu hardware. Softwarenya adalah otak. Otak sendiri juga bisa sebagai hardware. Yang sebenarnya disebut software ini adalah pola pikir, bentukan pikir. Nah, pola pikir ini dari mana? Inilah pengalaman internalisasi hidup seseorang dari kecil sampai dewasa, dari masih bayi hingga sekarang. Dan setiap hari selalu terjadi internalisasi, selalu terjadi proses. Contoh, pada saat kita masih kecil, begitu mau makan, nak makan itu tangan kanan. Nak kalau makan mau baca doa. Inilah yang disebut dengan internalisasi. Jadi internalisasi ini meliputi semua aspek, kebudayaan, agama, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, begitu kita menulis, maka tercerminlah itu karakter tadi. Pada saat kita menulis, maka itu digunakan alam sadar. Tapi bagaimana bentuk tulisan itu adalah alam bawah sadar. Contoh, ingat-ingat pada saat SD dulu, contoh di papan tulis ini Ibu Budi. Bentuknya ada, tapi bentuk tulisan sekelas beda-beda. Kenapa? Karena pengalaman internalisasinya beda-beda. Maka itu tulisan orang mencerminkan kepribadiannya. Setiap individu unik karena pengalaman hidupnya beda-beda. Nah, permasalahannya sekarang nih Mas Afif. Saya kan dari SD belajar menulis nih sampai sekarang. Tulisan saya itu kadang-kadang ya memang suka berubah-ubah. Terus kalau saya misalkan belajar nih sama Mas Afif, bahwa ternyata di tulisan saya itu misalkan, ternyata saya orangnya emosional misalkan. Nah, ketika saya nanti diajarkan untuk merubah tulisan saya, apakah itu otomatis bisa nanti merubah karakter saya misalkan yang emosional? Bisa, Mas Pai.
Jadi dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sehingga dengan kita merubah pola tulisan tangan, maka akan berubah karakter. Sama seperti ini, contoh seolah-olah kita mengetik, saya tidak unik, begitu di print, saya tidak unik. Tapi padahal yang kita mau adalah saya unik. Ada dua cara untuk membetulkannya. Pertama, saya tipek kata tidak, maka tujuan saya tercapai. Kedua, saya edit di Windows-nya. Terus saya print, benar juga. Kedua cara ini benar. Yang saya tipek tadi itu namanya pakai grafoterapi, menterapi seseorang lewat tulisan tangan. Yang cara kedua tadi itulah pakai cara NLP, hipnoterapi, spiritual dan lain-lain. Nah, kalau cara pertama ini berhasil, begitu cara dua juga dipakai, maka percepatan terjadi. Tetapi kalau dari dalamnya sudah menolak, maka bayangkan program mau masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam nolak. Gimana bisa terjadi terapi lewat tulisan tangan? Nggak bisa kan? Makanya di sininya harus benar dulu, sehingga terjadi proses kedua-duanya jalan, percepatan terjadi. Seperti itu. Banyak diantaranya itu contoh, teman saya meredesain tanda tangan. Tanda tangan itu signature, sign of your nature, tanda alami diri Anda. Begitu kita mengubah tanda tangan, change your signature, change your life, akan mengubah jalan hidup Anda. Seperti itu. Saya juga ingin tahu, mungkin juga sahabat Mr. PTV Channel. Ini ilmu berasal dari mana? Kenapa? Karena gini, masa iya orang bisa bisa membaca karakter dari tanda tangan. Ini ilmu asalnya dari mana dan kapan kira-kira ilmu ini hadir atau ilmu ini ditemukan? Jadi ilmu ini sebenarnya sudah ada lama. Jadi dari zaman Aristoteles, zaman filsuf zaman dulu. Tetapi yang menyebut ini sebagai ilmu grafologi itu adanya di tahun 1600-an. Kita menyebutnya bapak grafologi modern, yaitu Bapak Abimikon. Nah, prosesnya sendiri masuk ke Indonesia sebenarnya kalau saya belajar dari sejarahnya tahun 45 itu sudah masuk, Pak. Tetapi pada zaman itu baru sedikit yang belajar dan fokusnya pada saat itu masih kemerdekaan kan, baru membangun lebih ke fisik. Nah, sejak 2000-an ke sekarang ini banyak dari orang-orang yang belajar ke Eropa, ke Amerika, itu pusat grafologinya. Akhirnya dibawa ke Indonesia. Saya sendiri juga belajar berbagai aliran dan saya juga sertifikasi dari Karos Amerika. Nah, di situ saya belajar banyak hal dan saya membantu. Cita-cita saya itu adalah ingin berbagi ilmu grafologi. Lewat channel ini pun saya ingin berbagi. Jadi, saya boleh sebut channel grafologi saya? Siap. Nah, bagi yang ingin belajar grafologi dari huruf A sampai huruf Z secara gratis, pantengin channel saya, Afif Grapologis. Di situ teman-teman akan belajar setiap tarikan itu memiliki arti. Nah, apalagi bagi seorang pemilik UMKM, ini sangat membantu dalam seleksi karyawan, dalam membentuk karakter diri, dalam mengetahui mana karakter yang bohong dan tidak bohong, mana yang bakal argumentatif, mana yang suka ngomong, itu terlihat jelas. Ternyata Mas Afif, ilmu grafologi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali. Kenapa? Karena memang kalau kita ingin sukses di bidang apa saja, tentu harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Betul. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu ikhtiarnya secara fisik ya, harus bekerja, belajar gitu ya. Ternyata ada juga ikhtiar non fisik ya. Artinya tadi yang Mas Afif sampaikan itu alam bawah sadar. Nah, ternyata memang tulisan kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi bisa menggambarkan, dan kabar baiknya lagi disampaikan Mas Afif tadi adalah bisa dirubah ya. Betul. Artinya, nah inilah salah satu tujuan ya, bagaimana kita harus tahu atau bisa mempelajari ilmu grafologi. Yang saya ingin tahu adalah apakah ilmu grafologi ini bisa kita pelajari sendiri dan kita lakukan untuk diri sendiri. Jadi ilmu grafologi ini banyak, Pak. Di internet pun sudah banyak, tapi sistematikanya yang tidak diajarkan. Dan kalau bagi teman-teman yang pengen belajar grafologi ini, memang kelasnya agak mahal kalau yang secara sertifikasi. Tapi sama seperti ini, keilmuan itu ada dua, ada hard science, ada soft science.
hard science ini berarti Anda dapat gelar. Soft science Anda bisa punya skillnya. Nah, Anda butuh apa? Kalau sekedar skill, Anda bisa belajar di YouTube saya, di internet, atau kalau mau belajar yang sistematik bisa ke kursus grafologi.com. Itu sangat murah dan bisa belajar banyak hal. Nanti dikasih modul dan contoh-contoh. Nah, balik lagi ke Mas Pai tadi. Salah satu syarat suksesnya itu apa? Banyak banget untuk sukses. Di antaranya ini. Bahkan tanda tangan tinggi kita itu berupa nama. Sekarang tanda tangan kita sendiri apakah berupa nama? Kebanyakan enggak. Saya sendiri dulu juga bukan nama, tetapi dengan belajar ini saya meredesain tanda tangan saya. Tahukah Anda, Pak Sandiaga pada saat Pilpres kemarin juga meredesain tanda tangan. Sandiaga Uno. Iya, itu tanda tangan pada saat dia jadi wakil gubernur dengan calon presiden itu dia meredesain tanda tangan. Pak Prabowo juga redesain tanda tangan. Ibu Megawati punya 2 tanda tangan sendiri, dan pada saat punya urusan kepartaian itu beda. Pak Jokowi juga pernah meredesain tanda tangan. Agnes Monica itu dia tanda tangannya berbeda pada saat dia kecil dengan sekarang. Semua meredesain tanda tangan. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya setelah belajar. Nah, ada juga orang yang nggak belajar tetapi dia terinspirasi melihat orang-orang besar tanda tangannya rata-rata berupa nama. Kenapa? Karena di situ dengan berupa nama dia lebih jelas, dia lebih berani dibanding dengan orang-orang yang tanda tangannya acak-acakan. Mas Pai kan pernah tanda tangan tadi ceritakan di hotel Ya, kan? saya juga berubah tanda tangannya, tapi belum berupa nama. Nah, tapi lebih simpel. Perbedaannya terasa kan? Lebih simpel sekarang tanda tangan saya. Dan ternyata juga sekarang hidup saya lebih simpel. Iya. Lebih happy dan lebih terbuka juga dengan teman-teman. Iya, begitu kita merubah sesuatu, pasti ada yang berubah juga. Sama seperti hukum fisika lah, ada aksi, ada reaksi. Hanya ini kita tinjau dari segi tulisan. Sekarang saya kepingin tahu nih, contohnya seperti apa sih? Contoh ya tanda tangan itu bisa digambarkan nggak? Bisa agar pemirsa tahu nih contohnya tulisan. Bisa. Kalau bisa menjelaskan sedikit ya. Bisa. Oke, silakan. Oke, sekarang saya akan kasih contoh. Oke. Contohnya seperti ini ya. Lihat nggak? Arahnya ke kanan, arahnya tegak lurus, arahnya ke kiri. Nah, arah ke kanan ini kalau kita berlari kan seorang-orang maju ke depan. Ya. Artinya orangnya ekstrovert, rasa ingin tahu terhadap orang lain lebih besar. Kalau ke kiri, rasa menahan diri, introvert. Kalau tegak, dia lebih logika. Nah, bagaimana cara kita dengan mengetahui arahnya saja, cara pendekatan kita terhadap orang-orang beda-beda. Kalau yang orangnya ke kanan, orang ini senang dipuji. Ditambah lagi kalau tulisannya besar. Maka kalau Anda pengen mendekatkan kepada orang ini atau melakukan pendekatan, misalnya ada proposal sales, puji orang ini. Kalau orang yang seperti ini, orang ini logika, maka Anda perlu menjelaskan di bawah satu hal secara detail. Ya. Kalau orang seperti ini, dia tertutup, artinya Anda butuh waktu lebih. Dia tidak serta-merta karena dia butuh kenyamanan. Jadi jangan dari awal langsung ngomongin produk. Make relation dulu dong, baru bisa. Ini baru ngomongin arah, belum ngomongin ukuran, belum ngomongin spasi, belum ngomongin baseline. Nah, baseline bisa seperti ini. Kalau tulisannya naik, artinya orang ini semangat, antusias, optimisme. Kalau orang tulisannya turun, artinya dia punya rasa bersalah, pesimis. Nah, kalau tulisannya lurus, beda lagi. Kalau dia gelombang, beda lagi. Banyak aspek yang bisa kita pelajari. Jadi ini semua kita tulisan ini dipengaruhi oleh otak. Otak ini hasil pengalaman hidup Anda sendiri. Hidup Anda sendiri akan tercermin ke dalam tulisan. Dia tercermin dalam bentuk tulisan, ucapan, tingkah laku. Hanya kita bahas sekarang aspeknya dari sini. Contoh, orang Padang pasti kan ngomongnya kan bahasa Padang karena kultur Padang. Beda dengan Jawa. Karena kan terjadi terus menerus. Nah, itu sehingga dialeknya juga kadang dialeknya juga otomatis jalan. Itulah yang disebut dengan internalisasi, dan itu tercermin dari tulisan, ucapan, dan perilaku. Orang pemalu otomatis dia kan lebih menunduk,
Beda dengan orang yang percaya diri. Nah, kalau pemalu dari bahasa tubuh begini, dari tulisan kecil. Kalau orang percaya diri dari bahasa tubuh kan gagah, tulisannya juga gagah, lebar-lebar, besar-besar. Nah, perumpamaan tulisan itu dengan bahasa tubuh mirip sebenarnya. Nah, kalau begini ya, dengan tulisannya kita bisa membaca karakter orang. Berarti nih kalau saya mau merekrut karyawan, terus kemudian saya suruh buat lamarannya pakai kertas polos dan harus ditulis tangan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali mungkin ya. Oh iya, otomatis. Kenapa? Kita bisa tahu karakternya langsung. Mau nggak Mas Peng punya karyawan tukang bohong? Ya pasti nggak mau. Dari tulisan ketahuan kalau dia tukang bohong. Artinya kalau ngomong tukang bohong itu biasa dilakukan terus-menerus kan? Ya. Jadi karakter kan terlihat kalau ada. Di tulisan. Di tulisan terlihat. Orang malas Terlihat juga karena kebiasaannya malas. Orang gigih, orang persisten, orang yang pemberani Kan terlihat. Karena apa? Inilah yang disebut dengan body language on paper. Bahasa tubuh di kertas tulisan. Berarti ini sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang HRD misalkan ya yang mau menerima karyawan, atau sebagai seorang UMKM yang butuh karyawan yang mensupport atau usahanya kuliner atau sangat butuh kali ini ya. Sangat butuh. Makanya saya salah satu mimpi besar saya tuh dalam satu keluarga minimal ada satu orang yang bisa belajar ilmu ini. Makanya saya buat YouTube free. Tadinya mau buat berbayar itu free. Silakan belajar dari huruf A sampai huruf Z itu semua dijelaskan. Setiap tarikannya ada arti. Nah kalau pengen juga belajar lagi yang ada modul terstruktur dan ada video lebih lengkap, buka kursusgrafologi.com. Kursusgrafologi.com itu lagi promo-promo. Kursusgrafologi.com. Itu sangat bagus banget. Kenapa? Kalau dia seorang HRD, dia akan menghemat waktu dalam hal rekrutmen. Misalnya gini, yang ngelamar 100 kan pada umumnya diambil atau dilihat nilai yang besar aja kan, baru dipanggil. Tapi dengan grafologi kita bisa tahu, oh butuhnya kasir, artinya tulisannya kecil. Oh butuhnya marketing, oh artinya lowernya yang panjang. Oh kita butuhnya ini untuk pelayan, oh pelayan ini selanya ke kanan. Nah hal-hal yang seperti itu, sehingga kita tinggal kriteria aja pakai, selesai. Selain manfaat yang bisa digunakan untuk bisnis atau perekrutan karyawan, apakah juga bisa untuk yang lain, misalkan untuk anak nih, untuk cara mendidik anak di rumah gitu dengan melihat tantangannya sendiri? Betul sekali. Jadi coba ingat-ingat pada saat kita SD itu pernah menulis buku halus kasar kan? Halus kasar, benar ya, halus kasar. Ternyata itu sangat mempengaruhi karakter kita. Kenapa Jepang bisa menjajah Indonesia hanya 3,5 tahun, Belanda 350 tahun? Salah satunya lewat jalur pendidikan, menulis. Pemimpin-pemimpin kita zaman waktu Belanda itu disuruh belajar menulis dengan huruf T misalnya seperti ini. Ini artinya huruf T yang ini tidak percaya diri, ini percaya diri. Dengan huruf T seperti ini, kita bentuk karakter anak kita, suruh bentuk huruf T seperti ini, maka dia akan lebih percaya diri. Ini huruf T-nya Bung Karno, John F. Kennedy, itu rata-rata seperti itu, tinggi dan menantang. Nah ini dari huruf T. Jadi manfaat apa lagi selain dari itu? Nah, dalam grafologi itu ada 4 fase, 0 sampai 12 ini fase paling gampang kalau mau membentuk karakter anak. Lewat apa? Salah satunya lewat tulisan tangan. Kenapa paling gampang? Karena anak belum banyak input. Begitu kita kasih input bentuk dengan tulisan tangan, karakternya kan terbentuk. Nah itu lebih gampang orang dewasa kan, karena inputnya sudah banyak, programnya sudah banyak. Tapi ini pas ini nih, apa namanya, saya ingin memastikan, kalau dengan anak merubah tulisannya, apakah nanti otomatis karakternya juga akan berubah? Karena dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Tapi apakah langsung berubah hari itu dia langsung berubah? Butuh waktu, namanya terapi, namanya grafoterapi, menterapi tulisan selama 30 hari. 30 hari dia Dengan harus pola-pola tertentu. Jadi ketika dia menterapi itu otomatis menstimulus dari luar. Nah sama seperti ini, kita menstimulus dari dalam. Kita misalnya ngomong, saya percaya diri, lama-lama kan percaya diri. Itu kan dari ucapan. Nah tulisan juga seperti itu, tulisan percaya diri apa sih cirinya? Nah itu dilakukan. Itu tadi sahabat Mr. Pai TV Channel
pembicaraan yang sangat menarik ya, tapi beliau kebetulan ada kegiatan lain jadi kita tidak bisa berlama-lama. Tapi bagi sahabat Mr. Pai yang ingin mendalami atau ingin belajar atau ingin lebih mengetahui tentang bagaimana cara menganalisa tulisan tangan, yang pertama bisa melihat channel YouTube beliau yaitu Apif Grafologis. Nanti saya akan tulis di deskripsi, termasuk juga kursus grafologi.com. Nanti saya akan tulis di deskripsi ya video supaya sahabat-sahabat Mr. Pai bisa belajar yang betul-betul ingin tertarik, karena saya setelah dapat penjelasan itu juga sangat menarik buat saya, karena saya ingin juga menerapkan untuk anak-anak saya supaya bisa bisa merubah karakternya yang selama ini kita sulit sekali ya, karena saya melihat tulisan anak saya itu juga masih acak-acakan dan ternyata juga itu karakternya juga acak-acakan seperti itu ya. Jadi itu harus dari mulai di terapi tulisannya. Oke, Mas Afif, terima kasih banyak perbincangan yang sangat menarik ini. Terima kasih atas ilmunya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat sahabat-sahabat Mr. Pai. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Betul. Ya, kenapa? Karena sukses itu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi harus ikhtiar. Ternyata ikhtiarnya secara fisik juga secara metafisik. Nah, dengan ilmu grafologi ini berarti kita berikhtiar secara metafisik. Ya, secara alam bawah sadar. Nah, mudah-mudahan apa yang Mas Afif sampaikan tadi menginspirasi dan bisa merubah ya sahabat-sahabat Mr. Pai untuk bisa jauh lebih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.